Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, gimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika pada pagi hari ini kalian semua sehat dan juga semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Sylvia memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini, siapa yang ingin memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Nah, silahkan untuk Bintang, maju ya. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, tepuk tangan untuk Sylvia dan juga Bintang yang telah berani maju untuk memimpin doa dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yeay. Nah, untuk selanjutnya, guru akan melakukan presensi dulu ya, agar tahu siapa yang hari ini tidak berangkat. Sylvia. Ya, hadir, bagus. Selanjutnya, Bintang. Bintang, hadir. Faris, ya hadir. Selanjutnya ada Adi. Adi hadir. Selanjutnya ada Alifa. Oh, Alifa tidak berangkat ya. Oh, Alifa sakit. Jadi untuk teman-teman bisa mendoakan Alifa supaya cepat sembuh ya. Selanjutnya ada Humaira. Hadir. Jadi hari ini yang tidak berangkat hanya Alifa saja. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sila-sila dalam Pancasila. Nah, ada yang masih ingat apa saja bunyi dari sila Pancasila tersebut? Untuk sila Pancasila itu ada 5. Nah, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang menyayangi keluarganya? Angkat tangan. Nah, alhamdulillah semua sayang ya sama keluarganya, dari ayah, ibu, dan juga adik serta kakak. Nah, di sini itu rasa kasih sayang adalah implementasi sila Pancasila, yaitu sila keberapa? Ayo. Nah, untuk rasa kasih sayang itu adalah implementasi sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kasih sayang tersebut diimplementasikan sebagai rasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan keluarga yang lengkap, sehingga kita menyayangi keluarga kita. Jadi untuk rasa kasih sayang kita terhadap anggota keluarga itu sangat penting, karena dengan rasa kasih sayang tersebut kita tidak akan bertengkar dengan anggota keluarga kita. Kita tidak akan bertengkar dengan adik ataupun dengan kakak kita. Dan juga kita akan selalu mematuhi orang tua kita sebagai bentuk rasa kasih sayang kita terhadap orang tua. Nah, untuk anak-anak selanjutnya bisa membuka buku tema 4, subtema 1, dan juga pembelajaran 1. Nah, baik anak-anak, tadi kita belajar apa? Ya, betul. Tadi kita belajar tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan diimplementasikan untuk rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga kita. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu daerah? Ya, silahkan untuk Adi memimpin untuk menyanyikan lagu daerahnya. Kita menyanyikan lagu daerah sesuai orajamu ya. Ketemu pisah
Lulusan gawe gelo. Nah, tepuk tangan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Loh, kok pada nggak semangat sih? Jadi, Ibu akan mengajarkan kalian tepuk semangat agar kalian semua semangat semuanya. Ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Untuk itu, Ibu mempunyai peraturan nih sebelum kita melakukan pembelajaran. Ikuti Ibu ya. Dengarkan ucapan Ibu. Fokuskan hati dan pikiran. Angkat tangan jika ada yang belum dimengerti. Aku siap belajar hari ini. Nah, untuk itu selanjutnya, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Oh iya benar, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Untuk itu, kita bernyanyi bersama dulu yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Selamat pagi semuanya. Aku siap untuk belajar. Belajar apa? Pancasila, Pancasila. Aku siap untuk belajar. Nah, kalian udah siap belajar semuanya kan? Nah, ada yang ingat nggak? Pancasila itu ada berapa? Nah, bintang pintar. Pancasila itu ada 5. Sila pertama apa ayo? Nah, bagus, angkasa. Sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, jika nanti Ibu bilang kelas, kalian semua bilang siap belajar, gitu ya. Nah, Ibu ulangi ya, kelas. Nah, siap belajar semuanya. Nanti Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang biasanya membantu orang tua nih di saat di rumah, membantu mengepel, menyapu, atau mencuci piring, dan melakukan pekerjaan rumah yang lainnya. Nah, anak-anak pintar semua jika mau membantu orang tua di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Selanjutnya, siapa di sini yang menghargai orang tuanya? Di sini yang tidak pernah membantah omongan orang tuanya, yang selalu menurut omongan orang tuanya. Nah, semuanya bagus. Jika kalian mau menaati orang tua, kalian patuh terhadap omongan orang tua, kalian selalu menghormati orang tua. Nah, itu adalah suatu kegiatan yang sangat bagus. Karena apa? Karena kalian telah mencerminkan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti tadi, mau menghormati orang tua, mau membantu orang tua. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Nah, silahkan kalian berkelompok ya menjadi 5. Nah, di sini ada amplop. Isinya itu mengenai sila-sila dalam Pancasila. Nah, kalian
bisa menuliskan pengamalan sila Pancasila di setiap amplop ini ya. Nih, bagikan satu-satu. Nah, sekarang silahkan mengerjakan. Nggak boleh rame ya. Ayo, kelompok 3. Kenapa rame sendiri? Udah selesai belum? Nah, jika belum selesai, dikerjakan ya, nggak boleh rame. Kelas, siap belajar. Nah, udah selesai semuanya. Alhamdulillah, udah selesai semua ya. Jadi, Ibu meminta perwakilan dari kelompok 2 nih, maju ke depan ya. Siapa yang mau maju? Ya, silahkan Agatha maju. Benar, untuk pengamalan sila Pancasila sila kedua itu ada membantu orang tua, menghormati orang tua, menyayangi sesama teman, dan juga bisa bergotong royong. Nah, sekarang kalian sudah pandai semua ya untuk pengamalan sila Pancasila. Nah, selanjutnya beri tepuk tangan ya buat Agatha yang sudah berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada kali ini, adakah yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Sebelum pulang, untuk sampah yang ada di bawah meja kalian bisa diambil terlebih dahulu ya dan dibuang ke tempat sampah. Nah, bagus, anak-anak Ibu semuanya cinta kebersihan. Nah, karena apa? Karena kebersihan sebagian dari iman. Jika kelas kita bersih, maka kita akan nyaman dalam belajar, tidak akan banyak penyakit, tidak ada banyak bakteri di dalam kelas kita. Nah, sekarang kita menyimpulkan terlebih dahulu ya. Tadi kita belajar apa? Benar, kita tadi belajar mengenai sila Pancasila dan juga pengamalan sila Pancasila sila kedua. Nah, untuk itu sebelum Ibu menutup perjumpaan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin doa? Nah, ya Rigel, silahkan maju ke depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak. Terima kasih atas antusias anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban seorang manusia. Nah, di sini hak dan kewajiban itu ada banyak sekali. Yang pertama ada di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu artinya hak dan kewajiban? Iya, hak merupakan suatu yang wajib didapatkan dari setiap individu yang menjalankan kewajibannya. Jadi di sini jika seseorang telah menjalankan kewajibannya, maka mereka boleh meminta hak mereka. Dan sedangkan kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu sehingga dapat mendapatkan apa yang wajib didapatkannya, yaitu haknya. Jadi tadi sudah dijelaskan Ibu kan, jika kalian semua ingin mendapatkan hak kalian, maka kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya, di sini siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah berpamitan dulu dengan orang tuanya? Ayo. Nah, bagus, semuanya berpamitan dengan kedua orang tua. Nah, di sini berpamitan kepada kedua orang tua merupakan kewajiban kita sebagai anak. Kewajiban kita seperti itu yaitu menghormati orang tua kita. Nah, siapa juga yang sangat menyayangi adik dan juga kakaknya?
Nah, semuanya pintar. Jika kalian menyayangi adik dan juga kakak, itu kan merupakan saudara kalian. Nah, menyayangi saudara itu juga termasuk kewajiban kita. Selain itu, kewajiban kita di dalam lingkungan keluarga, kita harus membantu kedua orang tua, entah membantu mengepel lantai, menyapu, mencuci piring, dan juga membantu pekerjaan orang tua kita lainnya yang dapat kita lakukan di rumah. Nah, untuk hak kita di lingkungan keluarga itu, kita memperoleh perlakuan adil. Nah, di sini jika orang tua kita memberikan kasih sayang kepada adik kita dan juga kakak kita, kita juga memiliki hak orang tua menyayangi kita juga. Selain itu, jika kita memerlukan biaya untuk pendidikan, nah jika kita memerlukan barang-barang seperti perlengkapan sekolah, kita juga mempunyai hak untuk meminta kepada orang tua kita. Akan tetapi, kita juga harus melakukan kewajiban kita tadi, yaitu menghormati dan juga membantu orang tua kita, agar orang tua kita mau memenuhi hak kita sebagai anaknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah yaitu hak kita terlebih dahulu ya. Hak kita kan bisa kita rasakan sekarang. Dalam sekolah kita mempunyai fasilitas seperti kipas angin, lalu bangunan kita yang bagus, ada kamar mandi yang bersih, dan juga kita nyaman belajar di lingkungan sekolah kita. Nah, itu termasuk hak yang harus kita dapatkan di dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan kewajiban kita di lingkungan sekolah, kita harus merawat sekolah kita, menjaga kebersihan sekolah kita, menjaga ketentraman sekolah kita. Nah, di sini kita tidak boleh bertengkar sesama teman. Karena apa? Karena bertengkar sesama teman akan menimbulkan ketidaktentraman di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi, kita harus menjaganya. Selain itu, kita juga harus membayar uang sekolah yang telah diberikan kepada kita. Jadi, kita memperoleh hak kita dan juga kita menjalankan kewajiban kita di lingkungan sekolah. Nah, untuk selanjutnya, yang ketiga, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Nah, untuk hak dan kewajiban kita yang ada di lingkungan masyarakat, yang pertama hak kita itu mendapatkan perlindungan dan juga perdamaian. Selanjutnya yang kedua, menggunakan fasilitas umum dengan baik. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa mendapatkan perlindungan dan perdamaian itu seperti ini. Jika kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan, maka kita mendapatkan perlindungan hukum. Kita tidak akan dimarahi ataupun dikucilkan oleh masyarakat yang lain. Nah, sedangkan mendapatkan perdamaian itu, semisal kita diganggu oleh masyarakat yang lain, akan tetapi kita tidak salah, maka orang yang ada di lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab akan menasihati orang yang memarahi kita ataupun yang tidak menyenangi kita tersebut, yang menjelek-menjelekan kita, untuk tidak menjelek-jelekan kita lagi. Selain itu, kita di lingkungan masyarakat mendapatkan perdamaian itu seperti tidak akan ada kebisingan yang mengganggu kita, misalnya kita sedang dalam istirahat, terus waktu malam hari tidak akan ada, seperti contohnya yang menyalakan petasan. Nah, seperti itu akan mengganggu keperdamaian kita. Semisal seperti itu, orang-orang akan menegur untuk tidak membunyikan petasan di malam hari. Nah, untuk menggunakan fasilitas umum dengan baik itu, contohnya di lingkungan masyarakat kita pasti kan ada seperti masjid, lalu ada fasilitas umum yang lain, bangunan-bangunan seperti itu. Kita mempunyai hak untuk
meminta bangunan ataupun fasilitas umum tersebut dengan baik, dengan misalnya bangunannya baik, keadaannya tidak kotor. Nah, itu adalah hak kita. Sedangkan kewajiban kita yaitu mentaati peraturan yang berlaku. Misalnya, kita tidak boleh pulang larut malam. Kita tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Nah, jika kita pulang lebih dari jam 9 malam, maka kita akan mendapatkan sanksi, yaitu sanksi sosial. Nah, di sini kewajiban kita yaitu mentaatinya. Kita tidak boleh protes karena itu adalah peraturan yang ada di masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal kalian semua. Nah, anak-anak, adakah yang bisa menyebutkan kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita kerjakan? Nah, iya, Bintang, silahkan. Ya, bagus. Kewajiban kita yang lain yaitu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Seperti jika kita seorang muslim, kita harus mengerjakan sholat 5 waktu, dan juga kita harus menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang telah diajarkan. Nah, anak-anak, karena kalian semua sudah tahu mengenai hak dan kewajiban yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, maka ibu menginginkan dan berharap anak-anak mau dan juga bisa untuk menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Nah, di sini kalian bisa memulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Semisalnya yaitu di lingkungan keluarga, kalian harus menghormati orang tua, menyayangi kakak dan juga adik, dan juga membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Nah, sekian penjelasan Ibu pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah kalau kalian semua semangat dan juga sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai manfaat keberagaman di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu meminta kalian untuk berkelompok. Setiap kelompok terbagi menjadi beberapa kelompok dengan 3 ataupun 4 anggota di dalam kelompok tersebut. Nah, bisa membilang dari Bintang, silahkan. 1, kemudian Rigel 2, kemudian Rindu 3, dan juga Agatha 4. Nah, yang selanjutnya dari teman-teman yang lain juga bisa membilang sama ya. Untuk itu, yang mempunyai nomor 1 atau mendapatkan nomor 2, 3, dan 4 bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Setiap kelompok bisa mendiskusikan manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok 1 bisa di lingkungan keluarga, kelompok 2 di lingkungan sekolah, kelompok 3 di lingkungan masyarakat, dan kelompok 4 di lingkungan berbangsa dan juga bernegara ya. Ya sudah, untuk itu selamat mengerjakan anak-anak. Apakah setiap kelompoknya mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan Ibu? Nah, jika ada kesusahan atau kesulitan bisa ditanyakan ya. Oh iya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Oh iya, untuk kelompok 1 itu kan memahami manfaat keberagaman di dalam kehidupan lingkungan keluarga. Nah, Ibu akan mencontohkan 1 ya. Contohnya itu bisa bermanfaat sebagai memahami sifat antar anggota keluarga. Nah, keberagaman karakteristik dalam keluarga bukanlah seharusnya menjadi hambatan, namun adalah kesempatan untuk mengetahui masing-masing sifat anggota keluarga kita. Karena salah satu faktor yang ada bisa mengurangi terjadinya kesalahpahaman dan masalah dalam keluarga adalah memahami sifat dari setiap anggota keluarganya. Nah, untuk contoh yang lain itu bisa membentuk rasa saling
menghormati antar anggota keluarga. Untuk kelompok lain ada yang kesusahan. Oh iya, Ibu akan menjelaskan ya untuk manfaat keberagaman di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu dapat menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan juga golongan. Anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Jika sudah, salah satu perwakilan kelompok maju ya ke depan untuk menjelaskan mengenai apa yang telah didiskusikan. Ya, silahkan kelompok 3. Nah, benar sekali. Untuk manfaat keberagaman dalam kehidupan di lingkungan masyarakat itu, yang pertama, dapat saling menghargai antar sesama. Yang kedua, dapat belajar keberagaman di lingkup masyarakat lain. Yang ketiga, dapat membagi ilmu tentang keberagaman lingkungan kita sendiri. Yang keempat, belajar untuk tidak saling membeda-bedakan atau pilih kasih. Yang kelima, ada tidak menganggap lingkungan sendiri yang paling bagus. Nah, jadi di sini anak-anak sudah paham semua ya mengenai manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan. Tadi kita belajar tentang apa? Benar sekali, tadi kita belajar mengenai manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah itu, contohnya timbulnya rasa toleransi antar teman yang berbeda ras, suku maupun agama. Di lingkungan keluarga, memahami sifat antar anggota keluarga. Di lingkungan masyarakat, dapat saling menghargai antar sesama masyarakat. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan juga golongan. Nah, anak-anak, apakah sudah paham semuanya? Adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan anak-anak paham semuanya, Ibu berharap dengan materi kali ini kalian akan berteman ataupun bergaul dengan semua orang. Tidak membeda-bedakan entah itu agama, golongan, suku, dan ras. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja. Nah, untuk itu Ibu meminta maaf apabila ada salah-salah kata dan juga terima kasih karena antusias kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Loh, kok pada nggak semangat? Ya sudah, kita sekarang tepuk semangat dulu ya supaya kalian semangat semuanya. Ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Ayo, ada yang tahu tidak apa itu keberagaman? Nah, apakah kalian mempunyai teman yang berbeda agama dengan kalian? Atau tidak berbeda suku bangsa ataupun berbeda warna kulit seperti kalian? Nah, itu adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Sedangkan arti keberagaman itu sendiri yaitu perbedaan. Perbedaan meliputi suku bangsa, ras, agama, golongan, dan juga gender yang ada di negara kita Indonesia ini. Semua itu adalah kekayaan budaya di Indonesia. Jadi kita harus melestarikan keberagaman tersebut. Tidak boleh kita menentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat keberagaman itu ada banyak, yaitu ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Nah, ada yang tahu tidak apa itu manfaat keberagaman yang ada di lingkungan sehari-hari?
Yang pertama di lingkungan keluarga, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Bisa saling menghormati antar anggota keluarga. Nah, di sini ibu akan meminta 2 orang untuk maju ke depan, yaitu mencontohkan manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, terserah kalian mau yang mana. Yang penting kalian tahu mana manfaat keberagaman. Silahkan untuk bulan dan juga galaksi maju ya. Ya, tepuk tangan untuk galaksi dan bulan yang telah menyampaikan manfaat keberagaman di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekolah. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai gambar. Nah, kalian bisa lihat ini merupakan gambar salah satu manfaat dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, tadi yang telah diutarakan oleh bintang dan juga galaksi, yaitu manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya, keberagaman di lingkungan keluarga, manfaatnya apa tadi? Ya, benar sekali, manfaatnya yaitu bisa menghormati sesama anggota keluarga kita. Nah, tadi telah dicontohkan manfaat keberagaman di lingkungan sehari-hari, di lingkungan keluarga adalah menumbuhkan sikap saling menghormati antara anggota keluarga. Sikap saling menghormati itu bisa ditunjukkan melalui sebelum kalian berangkat sekolah atau pergi kemanapun, kalian harus berpamitan kepada orang tua dan juga orang yang lebih dewasa di dalam rumah kalian. Selain itu, berpamitan kalian harus mencium tangan seperti ini. Nah, kalian harus mencium tangan kedua orang tua ataupun orang yang lebih dewasa dari kalian. Selain itu, jika orang tua kita menasehati kita tidak boleh menundukkan kepala dan juga melotot. Nah, kita harus menundukkan kepala dan juga merenungi apa nasihat dari orang tua kita. Nah, tadi yang diutarakan oleh bintang dan juga galaksi tentang manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Galaksi tadi menyebutkan manfaat keberagaman yang ada di lingkungan, ya betul, sekolah. Nah, ini ibu mempunyai gambar. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah manfaat keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, yaitu memperkuat kesatuan dan juga kesatuan, karena kalian berteman dengan semua orang, tidak membeda-bedakan entah itu beragama muslim atau non-muslim dan juga beragama yang lainnya. Selain itu, kalian tidak membeda-bedakan entah itu kalian satu suku bangsa ataupun tidak. Kalian berbeda suku pun kalian mau berteman dengan teman sekelas kalian yang ada di lingkungan sekolah. Tadi telah disebutkan beberapa manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti jika ibu bilang kelas, kalian menjawabnya semangat, siap, belajar. Itu ya. Nah, itu artinya kita siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, nanti ibu akan membagi menjadi 4 kelompok dengan anggota masing-masing 4 sampai dengan 5 orang. Nanti ibu akan membagi lembar kerja kepada kalian ya. Kalian akan berdiskusi tentang manfaat keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun berbangsa dan juga bernegara. Nah, untuk contoh manfaat dari keberagaman yang ada di Indonesia, kalian cukup menyebutkan 1 ya. Jadi, lingkungan keluarga 1, masyarakat 1, sekolah 1, berbangsa dan bernegara 1. Oke, siap? Ya. Anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Jika sudah, ibu meminta kelompok 2 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Nanti setelah kelompok 2 presentasi, dilanjutkan kelompok 3, kelompok 4, dan juga yang terakhir kelompok 1. Nah, kelas, semangat, siap, belajar. Nah, tandanya
kalian harus mendengarkan dan juga memperhatikan teman kalian yang sedang mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Nah, alhamdulillah kita sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Beri tepuk tangan lebih dahulu. Nah, yang dikatakan tadi oleh masing-masing kelompok itu sudah benar, yaitu kelompok 1 menyebutkan bahwa manfaat keberagaman yang ada di Indonesia di lingkungan keluarga itu yaitu adalah memahami sifat antar anggota keluarga. Di kelompok 2 menyebutkan manfaat keberagaman yang ada di sekolah yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan. Di kelompok 3, manfaat keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat, mereka menyebutkan dapat membagi ilmu tentang keberagaman lingkungan kita sendiri. Di kelompok 4 menyebutkan manfaat keberagaman yang ada di lingkungan berbangsa dan bernegara yaitu menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan juga golongan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai keberagaman dan juga manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Ibu tutup perjumpaan pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Ya, alhamdulillah jika kalian sudah paham dan juga sudah jelas mengenai materi keberagaman dan juga manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk itu, Ibu berharap kalian tidak membeda-bedakan teman, entah itu berbeda agama ataupun suku bangsa. Untuk itu, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup perjumpaan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan terima kasih atas semangat serta antusias anak-anak dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika pada pagi hari ini kalian sehat semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Ada yang tahu apa itu arti hak dan kewajiban? Ya, bintang. Bagus. Hak adalah segala sesuatu yang kita miliki. Lalu, siapa lagi yang tahu? Iya, Rigel. Oh iya, yang harus kita dapatkan, benar. Tadi ada yang mau berpendapat lagi? Oh, mau berpendapat tentang yang kewajiban. Oke, kewajiban apa? Yang harus dikerjakan. Oh ya, benar sekali, Diandra. Jadi, akan Ibu jelaskan bahwa hak adalah segala macam hal yang dimana mutlak dan akan menjadi milik kita dan juga menggunakannya dalam hal tersebut juga akan tergantung diri kita sendiri untuk mendapatkan sebuah pengajaran hingga kepada hak untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan kewajiban adalah segala macam bentuk hal yang dimana haruslah kita lakukan dengan sebuah rasa tanggung jawab. Lalu selanjutnya anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu manfaat kita menjalankan hak dan kewajiban? Ya, angkasa apa? Ya, benar, menjaga kerukunan. Ada lagi? Ya, Andra, menghormati orang lain. Ya, benar. Lagi ada yang mau berpendapat? Oh iya, hidup tentram ya. Ya, benar sekali. Jadi, untuk manfaat melaksanakan hak dan kewajiban itu ada hidup akan lebih menyenangkan sebab tercipta kerukunan. Selanjutnya ada terhindar dari perilaku menindas hak orang lain sebab apabila lalai atas kewajibannya dan hanya menuntut hak bisa jadi kita melanggar hak orang lain. Selanjutnya ada hidup lebih teratur dan tertata. Dan yang terakhir ada menjadikan kita pribadi yang disiplin, menghormati keberadaan orang lain. Selanjutnya Ibu mempunyai contoh
suatu hari Ani diminta oleh ibunya menjaga adiknya, yaitu bermain karena ibu akan pergi ke pasar. Nah, hal tersebut menurut kalian termasuk ke dalam hak atau kewajiban? Hayo. Ya. Rigel apa? Oh iya, kewajiban. Ada yang mau berpendapat lagi? Perilaku Ani itu termasuk hak ataupun kewajiban? Ya, silahkan Fatan. Oh iya, kewajiban. Nah, anak-anak udah pada tahu ya? Itu antara kewajiban dan juga hak. Lalu alasannya apa? Kenapa kalian lebih memilih bahwa Ani itu melaksanakan kewajibannya daripada haknya? Ada yang ingin berpendapat? Oh iya, benar sekali Nadia. Nah, untuk itu Ani melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban seorang anak membantu orang tuanya dan juga menjaga adiknya dengan cara mengajak bermain dan tidak membuat adiknya nangis. Itu termasuk ke dalam kewajiban kita dalam lingkungan keluarga. Nah, Ibu mempunyai contoh satu lagi. Pak Budi merupakan orang yang sangat baik di lingkungan rumahnya. Dia selalu membantu orang lain, selalu ikut bekerja bakti, selalu ikut melaksanakan siskampling. Nah, suatu ketika Pak Budi mendapatkan musibah. Beliau jatuh dari motor. Nah, warga sekitar rumah Pak Budi berbondong-bondong datang ke rumah Pak Budi untuk menjenguk Pak Budi. Warga di sekitar Pak Budi membawakan buah-buahan dan juga makanan untuk Pak Budi dan keluarganya. Nah, contoh tersebut menurut kalian merupakan contoh hak ataupun kewajiban? Ada yang mau menjawab? Ya, Rindu silahkan menjawab. Oh iya, menurut Rindu itu termasuk sebuah haknya. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Rindu? Ataupun mempunyai jawaban yang berbeda? Ya, Agatha. Menurut Agatha itu merupakan kewajiban. Ya, adakah yang ingin melengkapi jawaban antara Rindu dan juga Agatha lagi? Ya, silahkan Angkasa. Ya, benar. Angkasa menjawab bahwa itu adalah gabungan antara kewajiban dan juga haknya. Ada yang bisa menjelaskan mana ya hak dan juga kewajibannya? Nah, iya benar. Jadi, dari contoh itu termasuk campuran dari kewajiban dan hak. Kewajibannya tadi dicontohkan bahwa Pak Budi itu orangnya suka menolong. Pak Budi selalu membantu kerja bakti dan juga melaksanakan siskampling. Itu termasuk dari kewajiban. Nah, haknya Pak Budi tadi, karena Pak Budi telah baik di lingkungan masyarakat, maka masyarakat juga baik kembali kepada Pak Budi. Nah, untuk selanjutnya perhatikan gambar ini. Menurut kalian gambar nomor 1 merupakan gambar apa? Yo. Ya, bintang gambar apa? Ya, gambar berpamitan kepada orang tua. Ada yang bisa melengkapi lagi? Menghormati orang tua. Ada yang ingin menjawab lagi atau jawabannya yang sama dengan bintang? Ya, jadi gambar ini, gambar nomor 1 merupakan contoh kewajiban seorang anak di lingkungan keluarga, yaitu menghormati orang tua. Bisa dilaksanakan dengan hal yang sederhana, yaitu berpamitan kepada kedua orang tua di saat mau berangkat sekolah ataupun pergi kemana saja. Selanjutnya coba perhatikan gambar yang nomor 2. Menurut kalian ini gambar apa? Rigel bilang gambarnya yaitu berbelanja dengan orang tua. Lalu yang lain? Bulan apa? Bulan jawabannya juga sama, berbelanja dengan orang tua. Tapi belanja apa?
keperluan sekolah. Menurut kalian, ini termasuk hak ataupun kewajiban? Ya, benar sekali. Ini merupakan hak dari anak-anak, yaitu mendapatkan atau dibelikan oleh orang tua kegunaan sekolahnya, kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Selanjutnya perhatikan gambar nomor 3. Menurut kalian itu gambar apa? Ya, Angkasa, gambar apa? Ya, gambar membersihkan lingkungan. Ada yang mau menjawab lagi? Iya, Bintang? Menyapu halaman. Menurut kalian ini gambar hak atau kewajiban? Ya, benar sekali. Jadi untuk gambar nomor 3 merupakan kewajiban seseorang di lingkungan masyarakat, yaitu menjaga kebersihan dan juga keindahan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Yang terakhir, coba perhatikan gambar nomor 4. Ini merupakan gambar apa? Ya, benar sekali. Menurut Rigel, ini orang sedang beribadah. Yang lainnya apa? Oh, yang lainnya sama. Menurut kalian, ini merupakan gambar hak atau kewajiban? Ya, benar sekali. Ini merupakan gambar hak setiap orang. Jadi, setiap orang itu berhak memeluk agamanya masing-masing, tidak boleh dipaksakan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagikan kertas dan kalian akan mengerjakan di kertas ini. Jadi, Ibu meminta kalian untuk menuliskan 2 contoh kegiatan hak dan juga kewajiban di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Ibu memberi waktu kalian 15 menit untuk menulis ya. Silahkan mengerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Jika sudah, dikumpulkan ya. Ibu lihat dulu pekerjaannya. Ya, untuk pekerjaannya sudah bagus semua. Jadi kalian sudah mengerti ya anak-anak, apa itu hak dan juga kewajiban di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Contoh-contohnya kewajiban di lingkungan keluarga yaitu menghormati orang tua, menyayangi adik, kakak, dan juga anggota keluarga yang lainnya. Sedangkan hak yang kita dapatkan, contohnya itu orang tua memenuhi kebutuhan kita, misalnya kebutuhan pendidikan atau sekolah kita. Sedangkan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kita menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, kita mengikuti camping ataupun menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Sedangkan hak yang kita dapatkan yaitu ketenangan dalam lingkungan masyarakat dan juga kita berhak memeluk agama yang kita pilih. Nah, untuk itu adakah yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup perjumpaan kali ini? Kalian sudah paham semua ya? Ya, alhamdulillah jika kalian sudah paham semua. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian dan juga orang yang ada di sekitar kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika pada pagi hari ini kalian sehat semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, yang pertama, sebelum kita mengetahui apa itu hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengetahui arti dari hak dan kewajiban itu sendiri. Lalu Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu artinya hak?
Iya, silahkan bintang apa? Ya, benar. Ada yang menjawab lagi? Iya, silahkan angkasa. Ya, benar sekali jawaban dari bintang dan juga angkasa. Jadi di sini hak adalah sesuatu yang harus didapat atau sesuatu yang harus diterima setelah melaksanakan kewajiban. Nah, Ibu akan bertanya, lalu kewajiban itu apa artinya? Ada yang tahu? Ya, silahkan Rigel apa? Iya, benar. Ada yang lagi mau menjawab? Iya, Nilam? Iya, jadi benar sekali jawaban dari Rigel dan juga Nilam. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Atau bisa juga dikatakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan haknya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu agar kita memperoleh hak kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hak dan juga kewajiban kita di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, sekolah, dan juga di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu hak kita dalam lingkungan keluarga? Iya, silahkan bintang. Ya, ada yang mau menjawab lagi? Ya, Fatan apa? Ya, benar sekali. Jadi, beri tepuk tangan kepada Bintang dan juga Fatan yang telah menjawab pertanyaan Ibu. Tepuk tangan. Nah, jadi contoh hak kita di lingkungan keluarga yaitu mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga, menerima nafkah baik dengan bentuk sandang, pangan maupun papan, terhindar dari kekerasan di dalam keluarga. Nah, maksud dari menerima nafkah itu jika kita mau membeli sesuatu, misalnya kebutuhan sekolah seperti buku, tas, seragam, dan yang lainnya, maka orang tua kita wajib untuk memberikan hak kita. Orang tua kita akan membelikan hak kita, yaitu barang-barang yang kita gunakan dalam pendidikan. Lalu Ibu mau tanya, ada yang tahu hak apa yang harus kita lakukan di dalam lingkungan sekolah? Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Andra apa? Ya, ada yang mau menjawab lagi? Ya, Agatha? Bagus, anak-anak Ibu pintar semuanya. Jadi hak kita di lingkungan sekolah yang telah disebutkan Andra dan juga Agatha yaitu mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan seperti bullying. Dan juga Ibu akan menambahkan yaitu mendapatkan penghormatan baik sebagai murid. Jadi kita itu jika kita ingin mendapatkan penghormatan baik, maka kita juga harus menghormati orang lain. Nah, hak kita itu di sekolah kita mendapatkan penghormatan baik oleh guru. Nah, kenapa seperti itu? Kita sebagai siswa bukan berarti kita tidak boleh dihormati. Kita harus dihormati seperti saat kita tidak salah, kita tidak akan menerima hukuman. Nah, semisal kita melakukan sesuatu yang baik terhadap sekolah, misalnya kita berprestasi, nah cara menghormati kita itu kita terkadang mendapatkan hadiah dari pihak sekolahan. Nah, lalu Ibu mau bertanya, lalu apa hak kita di lingkungan masyarakat? Ada yang mau menjawab? Iya, siapa yang mau menjawab? Iya, silahkan Nadia. Iya. Lalu ada yang mau menjawab lagi? Siapa? Yayo yang mau menjawab? Ya, Bumi. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Nadia dan juga Bumi. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan Nadia dan juga Bumi. Jika hak kita itu di lingkungan masyarakat dihormati sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua, mendapat pelayanan dari negara. Yang ketiga,
menyampaikan pendapat. Yang keempat, hidup tentram di lingkungan masyarakat. Yang kelima, memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Dan yang terakhir, hak kita di lingkungan berbangsa dan bernegara. Adakah yang ingin menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nanti yang mau menjawab ibu kasih hadiah loh. Siapa yang mau menjawab? Iya, benar sekali. Jadi nanti ibu akan kasih hadiah ya untuk yang mau menjawab. Nah, benar sekali tadi yang telah disampaikan oleh teman kalian bahwa hak kita di lingkungan berbangsa dan bernegara yaitu mendapatkan keamanan dari negara, mendapatkan perlindungan atau pelayanan yang baik dari pemerintah, lalu mendapatkan lingkungan yang bersih dari pemerintah. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya, jika kita itu membayar pajak negara, menaati peraturan negara, menjaga keamanan negara, itu merupakan kewajiban kita di lingkungan apa ayo? Ya, benar sekali. Anak-anak ibu sudah pandai dan juga mengetahui materinya ya. Pasti kalian sudah belajar ya di rumah. Ya, benar sekali. Jadi, yang ibu sebutkan tadi merupakan kewajiban di lingkungan berbangsa dan juga bernegara. Nah, ibu mau tanya lagi, kalau misalnya ada seorang anak, jika ia mau berangkat sekolah, ia berpamitan kepada seluruh anggota keluarganya, entah itu ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan yang ada di rumahnya. Kemudian dia juga membantu orang tuanya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya menyapu. Kemudian dia juga mau menjaga adiknya di rumah. Nah, itu merupakan kewajiban di lingkungan apa? Yuk, ada yang mau menjawab? Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan kepada teman kalian yang menjawab ya. Jadi, yang ibu sebutkan tadi merupakan kewajiban kita di lingkungan keluarga. Jadi, kita sebagai anak, kita itu harus menghormati orang tua dan juga orang yang ada di rumah kita. Kita harus mau membantu pekerjaan yang ada di rumah dan juga kita harus mau menjaga adik kita jika kita mempunyai adik. Selanjutnya ibu mau bertanya nih, adakah yang tahu apa itu kewajiban kita di lingkungan sekolah? Adakah yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Jika ada yang menjawab, nanti ibu kasih hadiah lagi. Ya, silahkan angkasa. Nah, benar sekali apa yang dikatakan angkasa. Nah, ibu akan memberikan hadiah ya kepada angkasa karena mau menjawab. Jadi, kewajiban kita di lingkungan sekolah yaitu mengikuti pembelajaran sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku, menghormati setiap komponen sekolah baik sesama murid, lalu pengurus kebun, penjual kantin, hingga guru. Dan yang ketiga, kewajiban kita yaitu menjalankan piket maupun tugas rumah sebaik mungkin. Nah, untuk itu yang terakhir, adakah yang mau menjawab kewajiban kita apa di lingkungan masyarakat? Siapa yang mau menjawab? Iya, silahkan Akila. Ya, benar sekali jawaban dari Akila. Beri tepuk tangan kepada Akila. Ya, Akila sudah tahu ya apa kewajiban kita di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinan dan cara beribadahnya. Yang kedua, menjalankan amanah yang diemban dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, saling menjaga keamanan dan ketentraman. Selanjutnya, kewajiban kita juga menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kita harus membantu semisal ada yang melaksanakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, kita harus membantunya. Nah, untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, ibu memberikan tugas ya untuk kalian.
Ibu mempunyai sebuah gambar mengenai kegiatan masyarakat atau kegiatan sehari-hari untuk melaksanakan hak dan juga kewajibannya. Nanti kalian bisa mewarnai gambar tersebut dan juga menuliskan itu termasuk kegiatan hak ataupun kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan? Ya, jika tidak ada, selamat mengerjakan. Bagaimana Rindu? Apakah kesulitan dalam mewarnai ataupun menuliskan itu merupakan hak atau kewajiban di lingkungan yang mana? Jika kesulitan, Ibu bantu ya. Nah anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi untuk tugas yang Ibu kasih segera dikumpulkan ya. Nah sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, terima kasih kepada kalian semua yang telah antusias dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, dan juga kalian pandai semuanya dalam mengikuti pembelajaran. Kalian telah mengerti apa itu hak dan kewajiban, dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat mencerminkan hak dan juga kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Ibu meminta maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.